Welcome back guys. Balik lagi di channel skala kecil _ID. Oke, sesuai janji gue yang tadi, yang udah gue up di story itu di Instagram dan TikTok, janji gue bakal nge-review RC Drift mainan gue yang skalanya itu 1:43. Kalau nggak salah 1:43 ya. Oke, bener. Nah ini dia boxnya, ini tulisannya 1:43. Apa ini? Four wheel drive drift. Ribet juga. Ya gitulah pokoknya. Oke, ini penampakan boxnya. Yuk, daripada berlama-lama, kita langsung aja gas review. Gaskeun. Oke teman-teman, kita lanjut ya reviewnya. Ini dia boxnya. Ini penampakan depannya. Untuk mereknya apa nih bang? Nah ini mereknya nih, Faye. Sorry kelihatan nggak? Mana sih? Nah ini dia, Faye. Gue juga baru dengar merek ini dari pas gue check out, karena waktu pas gue mau check out itu merek ini tuh cuman ada di satu toko ya waktu itu. Karena kebanyakan mereknya itu kalau nggak salah JLB. Kalau nggak salah penyebutannya kayak gitu ya, JLB itu yang paling tenar sih, yang paling terkenal RC Drift 1:43 nya. Tapi kenapa gue ngambil ini, karena gue juga penasaran dari bodinya aja. Si mobilnya ini gue bentuknya cukup bagus lah ya, sedan gini. Yang teman-teman mungkin tahu ini sedan apa, bisa komen di bawah. Tapi ya kalau nggak salah ini Mercy ya, cuman gue lupa tipe apa gitu kan. Ya nyebut-nyebut merek sedikit nggak apa-apa lah ya, karena itu udah merek gede juga. Nah jadi penampakan boxnya kayak gini. Ini tampilan depannya 6 plus 4 WD ya. Ini jadi RC Driftnya itu udah 4 wheel drive, Drift Master Racing Dream, tulisannya kayak gitu. Nah 1:43 4 wheel drive drift. Aduh susah juga. 4 wheel drive drift kayak gitu tulisannya. Ini tulis bagian penampakan box ininya, bawahnya kayak gini. Di sini ada keterangan simulated lighting dan 4 wheel drive. Nah gini. Samping kanannya kayak gini, ini untuk pengaturan remote-nya. Ada speed switching, light switch, gyroscope, speed fine tuning, steering fine tuning, turn left or right, forward or reverse. Aduh bahasa Inggris gue belepotan guys, sorry ya. Nah, terus ini fitur-fiturnya, high speed drift, 4 WD, lighting control, speed adjustment, terus full proportional control, ada gyroscope, type C charging, replaceable battery, replaceable body shell, replaceable tire atau bisa ganti ban, RTR atau ready to run. Terus untuk jangkauan remote-nya itu udah 2,4 GHz ya, jadi udah cukup jauh nih, udah kayak mobil remote gede jangkauannya. Terus penampakan samping kirinya kayak gini, classic car. Nah ini tuh bentuk body dari yang lain ya, maksudnya yang dari yang lain tuh dari body yang gua kan sedan, ini yang versi satunya lagi, jadi dia tuh ada 4. Nah ini bagian bawahnya nih, nah kurang lebih kayak gini. Jadi yang sedan kayak gue ini ada 2 warna, terus yang kayak gini tuh ada 2 warna juga, gua nggak tahu nih sebutannya apa. Bagian bawahnya kayak gini, made in China udah jelas. Adult supervision required when charging. Jadi ini tuh kan dicas ya si RC-nya. Mungkin lebih butuh diperhatiin lagi lah ya. Mungkin ya keterangannya kayak gitu. Oke, kita buka aja. Ini kalau kita buka kayak gini. Nah, pas dibuka dapat apa aja? Ini manual booknya. Terus ada covernya lagi. Nah, lalu ini dapat apa aja? Satu-satu kita cek. Ini dapat kon,
dapat konnya ada 1, 2, 3, 4. Lalu di slot selanjutnya ada kabel untuk ngecas si mobil RC-nya. Ini kayak gue taruh bawah dulu deh. Terus di slot selanjutnya ini dia mobilnya. Boxnya gue taruh bawah aja ya, nanti gue buka satu-satu. Ini penampakan mobilnya. Cukup keren sebenarnya, makanya gue ngambil ini tuh. Dan jarang juga gitu kan. Ya ini sebenarnya gue udah lama beli ini, makanya si bodinya ini tuh beberapa titik itu udah ada dennya ya, kelihatan nggak? Di spionnya, terus di atasnya, terus di bagian deket lampunya, tuh. Tapi yang gua salutin itu bodinya kuat guys. Kalau nggak salah tuh apa ya nama bahannya? Bukan plastik, dia PVC apa-apa gitu. Pokoknya dia keras juga, tapi bukan besi bodinya. Warnanya juga cakep ya, kayak navy gitu. Velgnya juga keren sih. Dan dia ada shock breakernya depan belakang. Spoilernya ya ini ala-ala knalpotnya, lampu rem dan lampu belakang. Oke, ini mobilnya. Terus untuk slot selanjutnya itu udah habis bagian atasnya. Sorry, gue kasih lihat dulu. Ini bagian atasnya udah habis. Tadi ini kabel charger, kon mobilnya, dan ini remote itu ada di bagian bawah. Nah ini dibuka dulu. Wow, ada yang ronda tuh. Nah ini bagian remote-nya, tapi ntar dulu. Dan selanjutnya kita dapat ini guys. Jadi ini ada spare part-nya, ada obeng di dalamnya itu. Ada velg cadangan plus ban cadangan juga. Tapi kalau ini bannya itu untuk race ya kalau nggak salah sebutannya itu. Jadi si ban itu ban karet yang ada alurnya. Dan dia itu lengket. Jadi nggak akan ngedrift di mobil ini tuh. Cuman agak kotor ya karena bekas gue pakai juga waktu itu. Tapi velgnya keren sih guys. Bentuknya kelihatan nggak? Aduh ngeblur ya. Kelihatan nggak? Nah, warna velgnya juga beda. Ini terus dapat obeng juga. Terus dapat beberapa baut cadangan. Kelihatan nggak? Ya kayak gitu. Nih warna velgnya beda kan. Nah kalau ini mobil ban driftnya tuh bakal slick kayak gini ya, full slick ya. Dia bakal full slick. Jadi kemungkinan pasti bisa ngedrift lah, karena ini udah licin banget gitu. Dan dia itu bisa dicas ya, karena tadi kita dapat kabel casannya. Jadi dia itu bukan sistem baterai yang sekali pakai buang. Walaupun mobil RC kecil, tapi dia itu bisa dicas gitu kan. Ini untuk on off-nya. Terus bannya juga yang depan itu kayak agak-agak chamber gitu deh, kalau nggak salah tuh guys bentukannya. Kelihatan nggak sih kalau dari atas gini? Nah, terus udah white body ya, kayaknya udah white body gini deh. Nah, langsung aja ke remote-nya. Ini dia. Nah, remote-nya itu penampilannya kayak gini. Ini keren juga sih, si steeringnya bentuknya bentuk velg kan. Ada display-nya juga, warnanya juga keren lah. Nah terus ini ada apa aja sih pengaturannya? Jadi pengaturan itu di sini yang tadi di boxnya itu. Jadi kita bisa nge-adjust speednya, speed adjustment. Yang mana? Yang ini, TH trim, throttle trim. Throttle trim itu jadi si throttle-nya atau gasnya itu bisa kita potong gitu. Potong tuh maksudnya kita sesuaikan lagi dengan kemauan kita gitu kan. Terus
ini ESP apa gyro, ini gyronya di sini, pengaturan gyronya. Ini pengaturan gyro. Ini untuk speed adjustment, pengaturan gyro. Lalu di sini pengaturan setirnya. Pengaturan setirnya kanan, kiri, di tengah ya. Tapi kalau enak udah pasti di tengah gitu kan. Kalau ini hanya stiker biasa, bukan digital. Terus di sini ada tulisan speed juga. Loh, kok ada tulisan speed? Tapi di sini ada tulisan throttle trim. Nah, jadi gini guys. Si mobil ini punya 3 mode speed. Jadi pelan, sedang, sama kenceng. Nah, tiap mode itu kita bisa sesuaikan gasnya. Dari misalkan kita menggas pelan, dia bakal pelan. Kenceng ya kenceng. Tapi kencengnya kita bisa potong nih. Apa ya sebutannya? Gue juga agak bingung nih. Jadi tuh nggak cuman mode ini, tapi di sini kita bisa potong speednya. Misalkan kita pakai speed paling kenceng, mode 3, terus ininya throttle trimnya kita rendahin ke sini. Nah, dia akan pelan juga gitu. Apalagi kalau kita atur ininya pelan, sedang, kenceng. Ini tuh udah full propo. Sorry, semi propo gitu kan. Nah, kenapa gue sebut semi propo bukan full propo sebenarnya ya? Karena setahu gue yang full propo itu dia RC drift itu pasti penggerak kanan kirinya atau untuk ngebelokinnya pakai servo. Nah, kalau RC drift ini gue masih pakai motor atau dinamo. Nah, bedanya di situ. Karena kalau full propo udah pasti si angle bannya bakal lebih gede lagi gitu kan. Ini cuman segini tuh. Tuh beloknya cuman segini. Kanan kirinya. Nggak sedalam, nggak segede angle kalau RC drift yang profesional. Tapi udah oke untuk kelas mainan 1:43. Nah, gue mau contohin gimana sih maksudnya yang tadi. Kalau misalkan gas kenceng, bisa kenceng pelan-pelan gitu kan. Nah, gue coba aja dulu kayak gini. Ini untuk on-nya. Nah, kalian sadar nggak? Sebentar ya. Kalian sadar nggak ini kenapa kayak ngelawan gini? Ini bagi yang belum tahu nih. Tuh. Ini kedip karena remote-nya belum gue nyalain. Ini gue nyalain remote-nya. Tuh. Ini tuh bukan rusak, tapi tuh ini gironya udah aktif. Jadi ketika mobil ini belok, si setirnya atau gironya bakal ngebantu ngelawan si setirnya ini beloknya. Jadi dia nggak akan melintir gitu kan. Cuman ya namanya masih mainan semi propo, ya nggak bisa berharap banyak lah. Tapi segini tuh udah oke banget gitu kan. Nah, ini gua cobain full speed. Ini gue pakai mode 1 ya. Kalau perhatiin tuh tangan gue mulai ngendor. Nah, dia bisa pelan. Nah, itu yang menurut gue. Nih, kalau gue ubah modenya, ini mode yang paling kenceng. Nah, tuh. Tapi di sini kalau diperhatiin throttle trimnya itu gue rendahin, makanya cuman segini kencengnya kalau gue fullin tuh. Nih gue fullin ya, kalian dengerin suara rodanya tuh. Lebih kenceng kan? Jadi maksud gue tuh kayak gitu, ada mode dan apa ya? Ya itulah intinya guys, gue juga bingung nyebutinnya. Intinya kayak gitu, kalian paham lah yang gue demoin barusan. Nah, ini lampunya udah putih, terus nah ini kuning, lalu kalau ditekan dia bakal mati gitu. Oke, mungkin ini review diemnya. Kita langsung coba aja jalan yuk, gas.
Yo guys, jadi ini dia RC driftnya yang barusan gue review. Sekarang kita coba untuk ngedrift gimana sih. Ini dibilang enak, ya lumayan lah untuk pemula, untuk yang mau coba-coba RC drift. Terus kalau misalkan kalian kepo, bisa nanti gue kasih link untuk belanjanya, gue beli di mana. Itu pun kalau tokonya stoknya masih ada ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, gue kasih rekomendasi yang lain yang mirip kayak gini gitu kan. Oke, langsung aja. Kebetulan ini remote-nya yang tadi udah gue jelasin juga. Nah, untuk settingan ini tuh settingan yang menurut gue udah cukup enak di gue ketika gue pakai. Makanya kalau settingan itu sebenarnya opsional ya, bisa kalian setting lagi. Ini bisa di setting untuk kecepatan gasnya, terus apa namanya, gironya, terus setirnya. Kalau setir udah pasti di tengah gitu kan. Speednya pakai mode berapa, terus lampunya mau pakai yang warna apa, terserah kalau itu. Oke, kita coba aja langsung guys. Kita onin dulu. Oke, sekarang gue mau coba pakai mode 2 ya. Gue klik sekali. Nah, kalau kelihatan tadi lampu belakangnya itu agak lebih, nah dia lebih kencang lagi, lebih liar lagi. Coba kita ganti lampu yang warna kuning. Lebih keren mana menurut kalian? Wih, udah ada suara yang ngeronda nih. Oke, kita lanjut. Cukup halus ya dia ngedriftnya. Nah, cuman ini tuh balik lagi ke apa, tangan kita gimana ngegasnya, karena drift itu bukan soal cepet guys, yang gua tahu informasinya ya. Jadi dia tuh gimana caranya lu bisa mengatur gas dan ngebelokin si setir dengan angle-angle tertentu ya. So tahu banget lah gitu ya, pokoknya intinya gitulah, nggak melulu soal ngebut gitu kan. Sorry ya kalau keluar frame terus nih, karena memang sedikit agak susah sebenarnya dia ngontrolnya gitu. Bukan RC drift yang profesional yang udah apa namanya, udah full propo gitu kan. Ini pun setirnya masih pakai motor tuh dinamo, bukan pakai servo sebutannya kan untuk setirnya. Makanya dia beloknya juga belum terlalu maksimal gitu. Angle-nya juga belum segede RC ini, belum segede RC yang profesional. Cuman ya kurang lebih begini. Tapi untuk enjoy, have fun doang gitu kan, main sama ade, sama sepupu atau sama anak gitu, ini oke aja. Kalau gue matiin lampunya kayak gini. Nah, kalau gue prefer lampunya dimatiin karena biar ngehemat ke baterai juga kan. Oke guys, paling kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau coba RC driftnya, nanti gue kasih link deskripsinya di bawah. Sorry, gue kasih linknya di deskripsi ya. Di deskripsi gue kasih linknya untuk kalian siapa tahu mau cobain nih teman-teman nih. Lumayan kan buat iseng-iseng gitu, toh skalanya juga nggak terlalu gede gitu kan. Dia cuman
1:43 gitu kan. Dan ya kalau lu iseng mau dibawa sambil main ke mall kemana bisa aja gitu kan, bawanya juga nggak ribet gitu karena dia size-nya kecil gitu ya, mirip-mirip diecast juga kan gitu. Ya udah paling segitu dulu dari gue. Nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau misalkan mau sharing-sharing soal RC Drift juga atau soal mainan yang lain, kebetulan gue sekarang masih upload video tentang diecast dan RC Drift gue yang ini gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin ada toys lain lah yang mungkin bakal gue review. Tapi untuk sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol dulu di kolom komentar di bawah ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, thank you.